Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Boleh teriakan, "Huh!" Suaranya yang sebelah sini mana? "Huh!" Haleluya. Saya percaya kita datang dengan penuh sukacita malam hari ini. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan di tengah keluarga. Sama-sama katakan Tuhan di tengah keluarga. Ya, kalau melihat foto judulnya ini memang Tuhan itu ada di tengah keluarga. Sudah pas sekali. Pas saya cari-cari foto apa ya kira-kira bagus. Oh ternyata ada foto ini teman-teman. Memang Tuhan sudah siapkan dari 1 tahun yang sebelumnya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana menghadirkan Tuhan di tengah keluarga. Mari kita sama-sama baca ayatnya di dalam Mazmur 100 yang ke-27, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, nyanyian Syiarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, maka sia-sialah rumah itu dibangun. Karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Bagaimana kita hidup menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita semua percaya bahwa keluarga itu adalah ide Tuhan. Sama-sama katakan keluarga adalah ide Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian bahwa keluarga itu adalah sesuatu hal yang sudah dirancangkan oleh Tuhan dari awal. Dari awal manusia diciptakan. Rumah yang dibangun tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga Kristen membantu kita membangun fondasi yang kuat. Jadi waktu kita mau membangun sebuah keluarga, satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan bahwa yang paling utama yang harus menjadi fondasi di dalam setiap keluarga kita adalah Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita tidak bisa melewati segala aspek di dalam kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu Tuhan. Melibatkan Tuhan adalah dalam setiap aspek kehidupan kita, membantu membangun fondasi yang kuat, memperkuat hubungan dan memberikan pandangan yang seimbang dalam menghadapi dinamika sehari-hari. Next, boleh di next. Malam hari ini kita mau belajar bahwa mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan keluarga kita. Yang pertama adalah keluarga adalah rencana Tuhan. Jadi kenapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita? Karena memang dari awal keluarga itu adalah rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup sendiri, tetapi Tuhan merancang kita untuk hidup berkelompok. Makanya melalui keluarga Tuhan mau nyatakan kehidupan Tuhan di dalam keluarga kita. Di dalam kitab Kejadian ayat pasal yang kedua ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Saya izin mau minum air dulu ya. Kebetulan saya lagi flu jadi suara agak serak. Kita percaya bahwa keluarga itu adalah rencana Tuhan. Keluarga adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 2 dikatakan Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup sendiri.
Membentuk keluarga, oleh karena itu melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga berarti mengakui dan menghormati rencana dan tujuan Tuhan di dalam keluarga. Jadi kalau saudara hari ini membangun keluarga teman-teman dengan pondasi bahwa melibatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya bahwa saudara sedang menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara hari ini hidup di dalam keluarga saudara, saudara perlu menjadi saksi, perlu menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga saudara. Karena menghormati rencananya dan tujuan Tuhan di dalam keluarga. Jadi waktu kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, kita sedang menghormati setiap rencana dan tujuan Tuhan di dalam keluarga kita. Makanya kalau hari ini teman-teman ada di keluarga teman-teman, bukan satu hal yang kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang Tuhan mengerjakan melalui setiap kehidupan teman-teman. Amin. Saya percaya bahwa kita tidak dilahirkan begitu saja dengan tidak ada tujuan, tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan mengerjakan melalui setiap kehidupan kita. Amin. Terus yang kedua, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita? Yang kedua adalah Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat. Mari sama-sama kita baca di dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi saya percaya bahwa kenapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Saya percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan kekuatan dan hikmat. Dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam hubungan antara suami dan istri, hubungan antara anak, bahkan di dalam pendidikan anak, keuangan keluarga, atau pengambilan keputusan, kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya ada kesaksian di dalam keluarga saya. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi pada saat itu, tapi yang saya ingat bahwa waktu itu mama dan papa saya lagi ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kita ini sudah hamba Tuhan atau kita hidup dalam keluarga hamba Tuhan berarti kita bebas dari masalah. Tidak seperti itu, tapi setiap manusia, setiap keluarga pasti punya tantangan di dalam menjalani kehidupan. Jadi waktu itu saya tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tetapi yang saya ingat bahwa waktu itu mama saya meninggalkan rumah. Mama saya meninggalkan rumah dan mama saya ajak saya untuk ikut sama mama saya. Dan pada waktu itu saya masih berumur kurang lebih mungkin 4 tahun. 4 atau 5 tahun. Jadi saya belum mengerti apa-apa. Tetapi saya ingat begitu jelas apa yang terjadi pada saat itu. Saya ingat mama saya tinggalkan rumah, kami tinggalkan rumah selama 1 minggu. Terus kami pergi ke Toraja. Dan yang saya pelajari bahwa waktu itu mama saya mengambil sikap untuk betul-betul datang sama Tuhan. Waktu itu mama saya bukannya dia lari curhat ke keluarganya, bahkan mama saya tidak sempat curhat ke kakak rohaninya waktu itu. Tapi yang paling pertama mama saya cari adalah Tuhan. Jadi waktu itu mama saya mengasingkan diri selama 1 minggu. Dan saya lihat apa yang mama saya kerjakan waktu itu.
Mama saya di situ berdoa dan berpuasa selama 1 minggu. Wah, di situ waktu saya ingat kejadian itu, saya betul-betul terharu karena ternyata waktu kita hidup di dalam melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, selalu ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, waktu itu saya tidak tahu pasti apa yang menjadi permasalahan, tetapi 1 minggu itu mama saya tinggalkan rumah dan papa saya cuma tinggal sama kakak saya. Dan saya tahu waktu itu dia tinggalkan rumah karena memang lagi ada konflik dengan papa saya. Tapi puji Tuhan, lepas 1 minggu itu akhirnya mungkin mama saya sudah mulai rasa lega, mulai berdamai dengan masalahnya, dengan dirinya. Akhirnya mama saya pulang. Nah, waktu sebelum pulang itu mama saya sempat singgah dulu di kakak rohaninya. Jadi nanti dia selesai berdoa baru dia cerita sama kakak rohaninya apa yang dia alami. Dan saya percaya bahwa waktu keluarga itu dibangun dengan dasar Tuhan, kita tidak akan pernah salah di dalam melangkah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya waktu itu setelah kembali 1 minggu itu kami kembali ke rumah. Dan semenjak itu saya tidak pernah lihat lagi mama dan papa saya itu ada pertengkaran yang begitu hebat sampai harus tinggalkan rumah. Tetapi ya meskipun ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak separah yang sebelumnya. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena saya punya orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidupnya. Saya tidak tahu kalau waktu itu mama saya bukan orang yang takut akan Tuhan, atau papa saya bukan orang yang takut akan Tuhan. Ya bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi saya bersyukur karena mama dan papa saya takut akan Tuhan. Mereka boleh melewati setiap masalah dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya itu semua karena ada hikmat yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Makanya kenapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai pondasi di dalam kehidupan keluarga kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian poin yang ketiga, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Saya percaya bahwa Tuhan adalah kepala keluarga dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga adalah Tuhan sebagai sumber kebenaran dan pedoman. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita? Yang ketiga adalah Tuhan sebagai sumber kebenaran dan pedoman. Mari kita baca ayatnya di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama. Mazmur 128 ayatnya yang pertama dikatakan, nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditujukannya. Jadi mengapa Tuhan perlu menjadi sumber kebenaran dan pedoman di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalannya Tuhan. Firman Tuhan di dalam Alkitab adalah sumber kebenaran dan pedoman bagi kehidupan keluarga kita. Dalam Alkitab terdapat ajaran dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing keluarga di dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi kita perlu sepenuhnya berharap kepada Tuhan di dalam keluarga kita. Karena Tuhan sendiri yang menjadi sumber kebenaran dan pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini ada banyak parenting tentang membangun keluarga yang baik, membangun keluarga yang sejahtera, membangun keluarga dan sebagainya, keluarga cemara. Tetapi saya percaya bahwa kalau tidak ada Tuhan yang kita libatkan di dalamnya, semuanya hanya akan sia-sia. Saya percaya menjalani keluarga itu bukan hanya sebuah teori, tapi saya percaya bahwa kita perlu pedoman yang betul sungguh-sungguh menjadi teladan di dalam kehidupan kita.
Makanya kita perlu Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Makanya kita perlu membangun keluarga yang betul sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalamnya. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Makanya hari-hari ini kita perlu banyak mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu banyak merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ada satu kebiasaan di keluarga kami. Setiap jam 7 malam itu kita selalu meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Jadi kita ada namanya mesbah, semacam kayak mesbah keluarga begitu. Kita baca firman, habis itu papa saya sharing sedikit tentang firman Tuhan yang dibacakan. Kemudian kita sama-sama berdoa, kita berdoa buat jemaat juga. Jadi saya percaya bahwa keluarga yang dibangun atas tuntunan Tuhan, saya merasakan waktu itu ya, saya merasa keluarga saya ya punya keakraban satu dengan yang lain. Kita punya hubungan yang cukup intim. Karena setiap malam kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Dan saya percaya itu bukan hal yang sia-sia, bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi saya percaya keluarga saya sedang membangun sebuah pondasi yang baik. Supaya ada pedoman yang baik yang bisa kami jalani untuk kehidupan kami sebagai anak-anak papa dan mama kami. Dan saya percaya itu yang membuat keluarga tetap kuat di dalam Tuhan, kuat melewati setiap masalah, karena Tuhan yang menjadi pondasi di dalam keluarga kita. Makanya cuma saya agak sedikit sedih karena waktu saya mulai SMP kali ya, SMP kayaknya mesbah doa itu sudah mulai agak redup ya, karena kesibukan dan satu dan lain hal. Kakak saya juga sudah tidak tinggal di rumah karena dia harus sekolah di luar kota. Tapi saya percaya itu adalah awal yang baik di dalam membangun pondasi di dalam keluarga kita. Malam hari ini kita juga akan belajar bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Jadi boleh yang sebelumnya tadi. Next, ya. Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita? Yang pertama adalah keluarga adalah rencana Tuhan. Karena keluarga memang sudah dirancangkan Tuhan dari awal. Dan ada tujuan Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat. Jadi Tuhan sebagai sumber kekuatan dan hikmat di dalam kita mengambil keputusan di dalam setiap keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan sumber kebenaran dan pedoman. Jadi mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tiga hal ini dapat membantu kita untuk sama-sama merenungkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Next. Bagaimana kita dapat menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita? Yang pertama adalah hidup mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita buka ayatnya di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Tuhan yang menuntun keluarga kita, semua hal yang kita bangun di dalam keluarga kita, itu semuanya hanya akan sia-sia. Makanya kita perlu Tuhan senantiasa menjadi kepala di dalam keluarga kita. Kalau teman-teman menjadikan Tuhan sebagai kepala di dalam keluarga teman-teman, saya yakin dan percaya akan selalu ada tuntunan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita.
Saya percaya bahwa waktu kita menjadikan Tuhan sebagai kepala di dalam keluarga kita, Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan kita. Saya ingat waktu pertama kami diutus ke tempat pelayanan kami di Padang Sapa, Papa dan Mama saya tahu mereka waktu itu sebenarnya mengambil keputusan yang cukup berat ya, karena hamba Tuhan pada zaman itu ya melayani Tuhan itu bukan hal yang mudah. Betul-betul apalagi kita hamba Tuhan Pantai Kosta, betul-betul ya istilahnya kita hidup dari iman begitu. Kita tidak punya gaji yang bisa kita andalkan, kita tidak punya penghasilan yang bisa kita andalkan, dan betul-betul kita hidup dari kemurahan Tuhan. Dan waktu Mama Papa saya waktu itu mengambil keputusan untuk sepenuhnya melayani Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan keputusan yang mudah, karena mereka harus mengorbankan pekerjaannya, karena secara penghasilan kalau mereka tetap bekerja sebagai, waktu itu mereka kerja di hotel sebagai staf hotel, ya itu pekerjaan pada zaman itu cukup lumayan lah penghasilannya dan bisa menghidupi keluarga. Tetapi waktu itu mereka mengambil keputusan untuk akhirnya untuk melayani Tuhan, sepenuhnya melayani Tuhan. Dan kita betul-betul kayak memulai itu semuanya dari nol. Yang dari awal kita tidak punya gereja waktu itu di Padang Sapa, kita harus numpang di tanah jemaat, harus bangun gereja seadanya. Bahkan saya ingat waktu itu mama papa saya sempat pelihara babi. Pelihara babi 1 ekor, tapi kita tidak punya kandang. Jadi babinya itu diikat di pohon coklat waktu itu. Jadi waktu itu kita belum punya kandang. Jadi babi itu diikat di pohon coklat, dan ya betul-betul kita hidup karena kasih karunia Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tetapi saya percaya bahwa sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu karena ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Waktu kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan beracara di dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut buat masa depanmu, karena saya percaya bahwa waktu kau setia dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan masa depan yang terbaik. Amin. Jadi teman-teman yang hari ini sedang mungkin bergumul dengan perkuliahannya, bahkan kadang ada mahasiswa yang tidak sanggup mak kuliah, mau resign dari kampusku, belum kerja sudah resign, mau berhenti dari kuliahku, terlalu sulit. Saya katakan bahwa ini adalah bagian dari proses untuk kamu dimurnikan. Itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan hidupmu, mendewasakan imanmu. Jadi waktu saya juga kuliah dulu, saya semester 1 bahkan sudah menyerah. Saya semester 1 saya sudah telepon mama saya sambil nangis lagi. Aduh, saya kayaknya salah masuk jurusan ini. Saya harus banting setir kayaknya. Tetapi saya belajar untuk taat, saya belajar untuk melewati semua prosesnya. Dan saya percaya saya ada hari ini, saya boleh selesaikan semua kuliah saya, tugas-tugas saya, itu karena Tuhan yang menolong saya. Jadi hari ini jangan menyerah, jangan putus asa. Percayalah bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Makanya kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama halnya di dalam keluarga kita. Kalau hari-hari ini teman-teman lihat mungkin belum ada perubahan yang baik yang terjadi di dalam keluargamu, saya mau katakan bahwa jangan menyerah. Tetap hidup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan beracara di dalam keluargamu. Tuhan sendiri yang akan merubah orang tuamu, merubah kakakmu, merubah adikmu. Dan saya percaya tidak ada suatu pun yang mustahil yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga.
Yang kedua adalah mesbah doa dan hubungan dengan Tuhan. Ya, sama halnya yang saya ceritakan tadi bahwa kita perlu menghadirkan mesbah doa di dalam keluarga kita. Ya, kalau hari ini teman-teman belum bisa bersepakat satu keluarga, tetapi setidaknya teman-teman bisa mulai dari teman-teman sendiri. Kamu berdoa di dalam kamarmu, kamu doakan orang tuamu, kamu doakan adikmu, kamu doakan kakakmu. Saya percaya suatu saat Tuhan akan mengubahkan semuanya. Amin. Mari kita buka ayatnya di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi mulai dari kehidupan kita secara pribadi. Kalau hari ini masih sulit untuk kita mengajak orang tua kita, saudara kita, tetapi mulai dari kehidupan kita secara pribadi. Saya percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada pengorbanan yang sia-sia di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti sanggup kerjakan jauh melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi kalau hari ini kamu melihat orang tuamu belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan, belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan, teruslah berdoa. Karena suatu saat Tuhan pasti akan mengubahkan kehidupan keluarga kita. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga berarti membina hubungan yang erat dengannya melalui doa. Doa memungkinkan keluarga untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mempersembahkan seluruh kebutuhan, kegembiraan, kekhawatiran, dan harapan kepadanya. Doa juga memperkuat ikatan keluarga dan membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi yang saya dapatkan dari mesbah doa keluarga itu adalah itu terjadi hubungan yang intim antara kita di dalam keluarga. Waktu kita tiap malam meluangkan waktu kita untuk berdoa, itu ada hubungan yang intim yang sedang kita bangun satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa itu tidak akan sia-sia karena ada Tuhan di dalamnya. Kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Ada banyak cara yang dunia pakai saat ini untuk berusaha membangun keluarga yang intim, keluarga yang baik. Ya, salah satunya mungkin dengan ada keluarga yang setiap tahun pasti ada program holiday-nya. Jadi setiap tahun tuh mungkin mereka jalan ke mana, ke Israel, ke Iran. Oh tidak mungkin. Jalan-jalan ke luar negeri. Untuk mereka berusaha refreshing, berusaha untuk membangun hubungan yang dekat dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Saya percaya itu bukan hal yang salah. Tetapi kalau saudara melakukan itu hanya sebagai rutinitas tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, ya semuanya hanya akan sia-sia. Tidak ada tali yang mengikat yang begitu erat. Nah, makanya perlu kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita. Ada salah satu contoh tokoh di Alkitab. Boleh ditampilkan gambarnya? Ini adalah keluarga Aquila dan Priscilla. Diceritakan di Alkitab bagaimana tokoh ini adalah tokoh yang mungkin bagi teman-teman kayak, saya tidak pernah dengar ini orang disebut di Alkitab. Kayaknya jarang deh.
jarang diangkat dan jarang dibahas tentang keluarga ini. Tetapi ini adalah salah satu contoh keluarga yang betul-betul senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Diceritakan bahwa kedua pasangan ini adalah pasangan yang selalu komitmen untuk membangun keluarga mereka berdasarkan dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam keluarganya. Meskipun pasangan ini tidak seterkenal pasangan-pasangan yang lain yang ada di dalam Alkitab, tetapi saya sungguh mengagumi komitmen mereka di dalam membangun keluarga. Meskipun mereka sibuk bekerja, mereka selalu dengan hangat menyambut pelayan-pelayan Allah seperti Paulus dan Apolos ke dalam rumahnya. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang sungguh-sungguh cinta dengan Tuhan. Mereka selalu membuka pintu rumahnya untuk orang-orang beribadah, untuk hamba-hamba Tuhan datang. Dan keluarga ini betul-betul selalu mempersembahkan seluruh kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Makanya mengapa keluarga ini begitu diberkati Tuhan, karena pintu rumah mereka itu selalu terbuka untuk beribadah, untuk hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan. Dan saya juga di dalam keluarga punya pengalaman seperti itu. Tadi saya sudah ceritakan bahwa ya jadi hamba Tuhan di daerah itu ya betul-betul hidup dari iman. Tetapi yang saya heran, di rumah kami setiap ada hamba Tuhan yang datang, rumah itu selalu melimpah dengan makanan, selalu ada berkat Tuhan. Saya enggak pernah dengar mama saya itu tiba-tiba bisik papa saya, habis beras, atau tidak ada lombok, atau tidak ada garam. Setiap ada hamba Tuhan yang datang, saya selalu melihat bahwa wah, berkat Tuhan itu selalu ada, tidak pernah kita kekurangan, tidak pernah kita malu sama tamu kita bahwa di rumahnya Pak Gembala itu tidak ada beras kok dong. Tetapi saya melihat penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kehidupan keluarga kami. Dan saya ingat dulu tuh mama papa saya tuh banyak anak-anak rohani. Jadi ya namanya hamba Tuhan pasti selalu ada anak-anak rohani yang selalu kita bimbing, yang selalu kita bina di dalam gereja. Tetapi saya melihat bahwa ya betul-betul pemeliharaan Tuhan itu sempurna, karena mama papa saya itu punya banyak anak rohani, dan setiap hari Minggu itu mereka tidak selalu langsung pulang kalau habis ibadah. Mereka pasti selalu mampir di pastori dulu, entahkah itu bikin kapurung atau pokoknya selalu ada hal yang membuat mereka untuk mampir ke rumah. Dan saya percaya waktu kita membuka rumah kita untuk menerima orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau dilayani Tuhan, itu pintu-pintu berkat selalu ada Tuhan sediakan. Dan tidak pernah kami merasa kekurangan. Bahkan hari ini semua anak-anak rohaninya yang sudah merantau, ada yang merantau di Papua, justru mereka yang selalu sekarang cari mama saya, apalagi mereka tahu bahwa mama saya sudah single parent, ya mereka selalu kirim berkat buat mama saya. Dan saya percaya semua yang kita tabur tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan menggantikan itu berlipat kali ganda. Jadi hari ini kalau kamu buka rumahmu untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi tempat persekutuan, itu bukan hal yang sia-sia. Kamu sedang membangun kerajaan Allah di dalam keluargamu. Kamu sedang membangun kerajaan Allah di dalam keluargamu. Makanya teman-teman, penting untuk kita terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Berikutnya di poin yang ketiga, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Yang ketiga adalah kerendahan hati untuk saling mengasihi. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-14, dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi salah satu cara yang paling penting untuk kita dapat melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan keluarga kita. Kalau tidak ada kasih di dalam keluarga kita, sulit untuk kita saling menerima satu dengan yang lain. Sulit untuk kita menerima kekurangan orang tua kita. Sulit untuk kita menerima kekurangan saudara kita. Dan itu yang sering kali menjadi konflik di dalam kehidupan keluarga kita. Karena tidak ada kasih di dalam keluarga kita. Makanya kasih itu menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dulu waktu saya SMP saya punya pengalaman yang kurang baik dengan saudara saya, dengan kakak saya. Jadi dulu itu kalau saya dan kakak saya di rumah, itu kita selalu kayak Tom and Jerry. Namanya juga laki-laki. Ya, kita sering sekali bertengkar, bahkan saya ingat dulu kakak saya pernah malah buru saya pakai parang. Jadi saya diburu parang keliling rumah itu karena kita lagi bertengkar, kita lagi berkelahi. Dan itu terjadi cukup lama. Jadi waktu saya SMP itu terjadi, dan waktu kakak saya mulai masuk SMA, dia mulai tinggalkan rumah. Dia sudah tidak tinggal di rumah, tapi dia tinggal bersama keluarga di kota karena dia sekolah di kota. Nah, akhirnya di situ kami terpisah. Tetapi waktu kami terpisah, sebenarnya kita laki-laki sebenarnya kalau tidak satu rumah dengan saudara laki-laki kita, sebenarnya kita rindu. Tapi kalau kita satu rumah, kita kayak kucing sama tikus, selalu berkelahi. Nah, singkat cerita waktu saya juga masuk SMA, akhirnya kakak saya sudah bekerja, saya masuk SMA. Saya harus tinggal lagi sama kakak saya. Saya harus tinggal lagi sama kakak saya, bahkan saya harus satu kamar dengan kakak saya. Tapi tahukah saudara, tahukah teman-teman apa yang terjadi? Di dalam kamar kita tidak pernah ngobrol. Kita tidur satu ranjang, tapi tidak pernah ngobrol. Ya, dia pulang jam 11 malam, capek pulang kerja, saya sudah tidur. Jadi kita tidak punya waktu untuk saling tanya bagaimana. Dan kakak saya memang juga orangnya cukup dingin. Dia tidak bakalan ngomong kalau tidak ditanya duluan. Dan itu terjadi selama saya SMA. Sampai saya selesai SMA, itu hubungan saya dan kakak saya masih begitu dingin. Tetapi saya bersyukur waktu saya sudah mulai masuk kerja, tamat SMA saya langsung kerja, kakak saya juga sudah kerja. Saya tidak tahu pasti bagaimana kejadiannya waktu itu, tapi dengan sendirinya Tuhan memulihkan hubungan kami. Saya ingat waktu itu pertama kali kami ngumpul keluarga lengkap, waktu saya kerja di sebuah restoran. Akhirnya waktu itu papa saya ulang tahun sama adik saya yang tersayang, Kevin. Jadi waktu itu saya inisiatif, wah kayaknya bagus ini kumpul keluarga. Jadi momen itu saya manfaatkan, saya undang bapak saya untuk datang di tempat kerja saya. Pokoknya waktu itu keluarga kami lengkap. Akhirnya kita makan siang bersama-sama. Dan saya percaya mulai dari situ Tuhan menjamah hati kakak saya. Jadi semenjak kejadian itu kakak saya jadi berubah sama saya. Dia jadi orang yang perhatian sama saya. Dia mulai care sama saya. Dan saya bersyukur sekali. Maksudnya itu bukan hal yang secara kebetulan, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kakak saya. Akhirnya dia mulai care sama saya. Bahkan hari-hari ini kalau saya lagi dalam kesulitan atau lagi ada kendala,
Saya selalu minta tolong sama kakak saya, apalagi dalam segi keuangan. Tapi saya percaya, saya bersyukur itu boleh terjadi di dalam keluarga saya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mau memperlihatkan bahwa waktu kita punya kerendahan hati untuk saling mengasihi, saya percaya di situ Tuhan curahkan berkat, di situ Tuhan curahkan damai sejahtera, dan bahkan Tuhan akan memulihkan setiap hubungan kita yang rusak. Waktu kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, Tuhan sendiri yang akan mengubahkan setiap kehidupan keluarga kita. Amin. Dan hari ini saya boleh selesai kuliah, itu semua juga berkat pertolongan kakak saya. Jadi apalagi semenjak bapak saya sudah dipanggil Tuhan, jadi otomatis peran papa itu diambil alih oleh kakak saya. Dan dia banyak care, banyak sharing, banyak perhatian. Kadang dia tanya, ya mungkin kita jarang komunikasi yang rutin, tetapi ada momen-momen dia selalu tanyakan bagaimana pekerjaanmu, bagaimana kabarmu. Dan saya percaya bahwa waktu kita menjadikan kasih sebagai pengikat di dalam keluarga kita, Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya di dalam keluarga kita. Next. Kerendahan hati membuat kita berdamai dengan semua orang. Jadi waktu ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa itu yang akan membuat kita bisa berdamai dengan semua orang. Sulit untuk kita berdamai dengan semua orang kalau masih ada kesombongan di dalam kehidupan kita, masih ada ego di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa seringkali hubungan antara saudara sulit untuk dipulihkan, itu karena mungkin bisa saja karena masih ada kesombongan yang kita taruh di dalam hati kita. Masih ada ego yang terlalu tinggi yang kita simpan di dalam hati kita. Makanya hari ini kalau kamu rindu hubunganmu dengan papamu, dengan mamamu, dengan saudaramu dipulihkan, milikilah kerendahan hati di dalam hidupmu. Next. Ini ada satu kalimat dalam bahasa Toraja, saya suka sekali. Ya, kurang lebih seperti ini. A house is made of bricks and beams, but a home is made of love and dreams. Artinya seperti ini. Sebuah rumah secara fisik mungkin hanya terbuat dari batu bata, tetapi sebuah rumah yang hangat dibangun dari kasih dan pengharapan. Jadi kunci untuk kita membangun hubungan yang baik di dalam keluarga kita adalah kita perlu memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Keluarga, saya percaya tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan ada banyak juga keluarga hamba Tuhan yang tidak baik-baik saja. Tapi saya percaya bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan kasih di dalam kehidupan keluarga kita, itu yang akan menyempurnakan keluarga kita. Ya mungkin keluarga kita adalah keluarga yang sederhana secara materi, tetapi waktu kita melibatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Amin. Stop untuk hidup saling menuntut. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna. Bahkan tidak ada saudara yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang terus mau saling mengasihi satu dengan yang lain dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara rindu keluarga teman-teman dipulihkan hari ini, ayo terus libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara. Terus bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara. Dan yang paling penting adalah tanamkan kasih di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Oke, mungkin itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Jadi bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita? Yang pertama adalah kita perlu hidup senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah
Kita perlu mesbah doa dan hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati untuk saling mengasihi. Amin. Ya, saya undang WL Singers boleh maju ke depan.